Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bertemu dalam podcast Baperida DIY Panorama Rencana Merancang Hari Esok Membangun Masa Depan. Senang sekali saya Cynthia Rina hadir menjumpai pemirsa semuanya. Tentu saja podcast ini sebagai wadah untuk Anda semua dalam mencari informasi. Untuk yang satu ini kita mengangkat tema berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada 3 narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Namun tentu saja saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai Satu Data Indonesia, di mana kebijakan Satu Data Indonesia ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, mewujudkan pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Nah, untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di DIY ini sendiri dilaksanakan juga mulai dari 4 tahapan utama, yaitu perencanaan data, ada pengumpulan data, pemeriksaan data, serta penyimpanan dan juga perluasan data. Kita akan diskusi bersama-sama apa itu Satu Data Indonesia dan bagaimana implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, saya perkenalkan satu persatu kepada Anda pemirsa semuanya. Untuk yang pertama, dari Kabid Riset Inovasi Daerah dan Statistik ada Bapak Andreas Bayu Nugroho dari Baperida DIY. Selamat sore, Selamat Bapak. Sore, Mbak. Baik, untuk yang selanjutnya dari Komisi C DPRD DIY Bapak Nur Subiantoro. Selamat sore Pak Selamat Nur. sore. Ya, Baik, dan untuk yang selanjutnya dari dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ada Bapak Ibnu Rosyadi. Selamat sore Pak Selamat Ibnu. sore, Mbak. Baik, kita akan berdiskusi mengenai Satu Data Indonesia. Mungkin masih asing di telinga masyarakat apa itu Satu Data Indonesia. Nah, untuk yang pertama mungkin saya ke Bapak Rida terlebih dahulu. Satu Data Indonesia ini seperti apa? Lalu bagaimana strategi Bapak Rida sendiri dalam memanfaatkan data statistik dan juga geospasial untuk proses perencanaan pembangunan? Silakan Bapak Andreas. Baik, Mbak Cynthia dan para pemirsa. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Satu Data Indonesia ini lahir karena ada kebutuhan terkait dengan data yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan juga monitoring terhadap pembangunan sendiri. Itu tertuang di Perpres nomor 39 tahun 2019. Nah, secara nasional, SD ini mengatur penyelenggaraan dan tata kelola data yang nantinya akan diadopsi di masing-masing daerah. Di DIY sendiri, kita sudah mempunyai peraturan gubernur terkait dengan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini di Pergub nomor 23 tahun 2023. Nah, di situ tujuan dari Satu Data ini adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, kemudian akuntabel, mutakhir, dan lengkap yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monef, dan pengendalian pembangunan yang nantinya bisa digunakan juga oleh masyarakat secara luas dan juga mungkin dari akademisi dan pemerintah sendiri juga mereka yang nantinya bisa terlibat di dalam data tersebut. Nah, di dalam peraturan gubernur itu ada 2 yang diatur. Yang pertama adalah penyelenggara. Penyelenggara ini adalah aktor-aktor yang terlibat di dalam Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggaraannya sendiri atau tata kelolanya sendiri. Nah, di dalam penyelenggara ini ada 6 aktor di situ. Yang pertama terkait dengan Sekretariat SDI, ini fungsinya sebagai kesekretariatan di DIY yang nantinya akan mendukung atau menjadi supporting terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kemudian ada Forum SDI, ini fungsinya adalah untuk sebagai forum komunikasi antar pemangku kepentingan, di mana di dalamnya ada beberapa hal yang bisa dibahas terkait dengan
penyelenggaraan SDI sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada wali data. Wali data ini adalah bidang yang ada di Bapperida yang nantinya dia menjadi jembatan komunikasi antara internal pemerintah daerah dengan pihak luar terkait dengan pemanfaatan data. Dan juga ada yang selanjutnya ada pembina data. Ini adalah BPS Provinsi DIY. Ini karena mereka memang mempunyai ketugasan untuk melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan data sektoral. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang berikutnya adalah wali data pendukung. Ini adalah mereka yang ada di OPD-OPD, diambilkan biasanya dari kesekretariatan di OPD. Lalu yang aktor yang berikutnya adalah produsen data. Produsen data ini biasanya dari bidang-bidang teknis yang ada di masing-masing OPD. Mereka yang fungsinya mengumpulkan data secara teknis sesuai dengan ketugasan di bidang masing-masing untuk lalu nanti diberikan kepada wali data pendukung, dan nanti dari wali data pendukung dikumpulkan ke wali data provinsi. Nah, terkait dengan strategi pemanfaatan data untuk perencanaan sendiri, ya, Bapperida berusaha mengoptimalkan terkait dengan tata kelolanya sendiri. Yang pertama itu, jadi tata kelola data ini kan salah satu yang penting ya, karena di situ mengatur hubungan antar aktor tadi dan juga bagaimana mekanisme pengumpulan data, kemudian pemeriksaan data, lalu yang pertama tadi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan yang terakhir nanti penyimpanan dan penyebarluasan data supaya bisa dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Nah, forum SDI ini yang memang fungsinya menjadi wadah komunikasi antar aktor tadi supaya bisa terwujud komunikasi yang baik terkait dengan para penyedia data sektoral tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga mempunyai portal data namanya Jogja Dataku. Ini adalah portal data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data statistik. Nah, di dalam Jogja Dataku ini bisa diakses secara luas karena ini bentuknya adalah web, berbasis web, dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat, dan siapapun yang akan menggunakan nanti bisa mengakses sendiri di dalam portal Jogja Dataku tersebut. Nah, kemudian di samping portal Jogja Dataku, kita juga memanfaatkan data geospasial. Nah, ini kita mempunyai geoportal yang di dalamnya adalah berisi data geospasial dari beberapa sektor yang di dalamnya memang bisa kita gunakan untuk melihat atau merepresentasikan secara spasial atau keruangan di dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting adalah komunikasi atau kolaborasi antar aktor, baik itu dari pemerintah daerah sendiri, dari akademisi, kemudian juga dari pemerintah pusat, dan juga masyarakat. Keempat itu yang menjadikan ketika semuanya dilaksanakan dengan baik, maka perwujudan data sebagai bahan perencanaan itu nantinya bisa diwujudkan dengan baik pula. Contoh sederhananya untuk dari output data ini yang disebarluaskan ke masyarakat, masyarakat bisa melihat apa saja dalam data tersebut, Pak Andreas? Di dalam Jogja Dataku ini ada beberapa data. Yang pertama data statistik tadi. Di dalamnya ada data sektoral dari OPD-OPD yang ada di DIY dan juga instansi vertikal yang ada di DIY. Mereka mengumpulkan data di situ sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD dan juga instansi vertikal tersebut. Nah, di samping data statistik, kita juga mempunyai di situ ada indikator-indikator yang digunakan untuk RPJMD. Kemudian kita juga menampilkan beberapa hasil analisis yang sudah dilakukan, misalnya terkait dengan pengurangan kemiskinan, kemudian terkait dengan
tenaga kerja, lalu juga stunting dan lain sebagainya yang sudah kita analisis, yang nantinya akan kita tampilkan di dalam web tersebut, sehingga masyarakat bisa memilih sendiri apa yang dibutuhkan terkait dengan data tersebut. Kalau memang ingin informasi secara sektoral, bisa memilih sendiri menu-menu di situ yang sesuai mungkin OPD sumbernya mana yang dikehendaki. Ini bisa memilih data statistik yang ada di situ. Kemudian kalau kita ingin melihat kajian-kajian yang sudah dibuat oleh Bapperida khususnya dan juga beberapa OPD juga bisa kita tampilkan di situ. Mungkin itu. Baik, berarti masyarakat juga bisa melihat data-data dan juga peruntukan untuk para OPD mungkin ya dalam hal ingin mengambil langkah kebijakan apa nantinya. Nanti lihat data dulu di SDI seperti itu ya biasanya. Melalui portal Jogja Dataku tadi. Jogja Dataku tadi itu sendiri. Baik, mungkin saya ke Pak Ibnu ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak sih Pak untuk secara singkatnya untuk konsep pengelolaan data ini yang sesuai standar dari akademisi, menurut akademisi itu seperti apa sih? Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi prinsip data yang baik tentunya adalah data yang akurat gitu ya. Kemudian mutakhir, tetapi ini juga harus disesuaikan dengan skala kebutuhan. Jadi akuratnya seperti apa, kemudian mutakhirnya dalam temporal berapa, itu kan juga disesuaikan dengan skala kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah data yang baik itu adalah data yang tidak redundan. Jadi redundan itu rangkap ya, artinya OPD1 membuat misalnya peta penggunaan lahan gitu ya, Bapperida buat, kemudian Distaru buat. Nah, ini kan jadi apa namanya, mana yang benar kan gitu. Belum lagi kalau vertikal misalnya di level provinsi ada yang buat, di level kabupaten atau kota ada yang buat. Nah itu perlu dihindari yang seperti itu karena tentunya ini di samping tidak konsisten juga akan bermasalah di sisi biaya kan gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah bisa diusahakan untuk terhindar dari silo-silo data atau pulau-pulau data. Ini kalau zaman dulu masih banyak, mungkin sekarang sudah mulai berkurang. Artinya bahwa data itu milik satu OPD, yang lain susah untuk mendapatkannya, atau masyarakat susah untuk mendapatkannya karena sudah dikerjakan oleh OPD itu, kemudian tidak mau berbagi. Ini juga kalau dulu ada istilah data itu ikut pegawainya. Jadi kalau pegawainya pindah, mutasi atau promosi gitu, datanya ikut. Sehingga OPD yang ditinggalkan kelabakan karena datanya sudah tidak ada lagi kan. Tapi ini sejak ada SDI, kemudian juga kalau di data spasial ada One Map Policy, ini sudah mulai berkurang. Adanya kesadaran untuk tidak terjadi silo data tersebut. Nah kemudian dari sisi manajemen datanya, pengelolaan datanya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Cynthia tadi, yang disampaikan di awal tentang Perpres SDI tadi, ada mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan, kemudian pemeriksaan, penyimpanan dan penyebarluasan data. Saya coba masuk ke yang lebih detail ke pemeriksaan. Kalau pengumpulan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas gitu ya. Kalau pemeriksaan, kalau di SDI itu ada istilahnya interoperabilitas data. Jadi data itu, data satu itu bisa dipakai oleh berbagai sistem atau berbagai pengguna. Tentunya ada syarat bahwa data itu bisa dibaca oleh sistem satu, sistem yang lain gitu ya. Ada apa istilahnya kompromi di sisi sintaksis gitu ya, struktur, dan kemudian ada hal-hal yang kemudian dikompromikan di situ. Termasuk juga di dalamnya ada semantik. Nah ini yang nantinya ketika ini apa namanya bisa terlaksana dengan baik, tentunya akan mendukung yang tadi itu. Ada masalah-masalah tadi yang silo data dan redundan tadi, karena datanya bisa interoperabilitas gitu ya. Jadi dibuat oleh satu OPD cukup, nanti kemudian diberbagi-bagikan dengan yang lain. Tidak usah buat lagi, sehingga apa namanya bisa dipakai bersama. Jadi memang rumusan di SDI itu memang sudah akan menyelesaikan masalah-masalah yang saya sampaikan di awal tadi, masalah redundan, kemudian masalah silo data tadi.
Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Kalau pendapat Bapak terkait dengan pengelolaan data spasial sendiri di DIY seperti apa, Pak Ibnu? Oke. Kalau data spasial atau kalau sekarang disebut sebagai geospasial, itu kita bisa merujuk pada penyelenggaraan SDI infrastruktur data spasial IDS ya. Kalau bahasa Inggrisnya SDI, spasial data infrastruktur gitu. Atau kalau sekarang disebut sebagai infrastruktur informasi geospasial. Nah, itu ada 5 komponen, Mbak. Jadi komponen pertama adalah masalah kebijakan. Jadi tidak hanya masalah teknologi dan data, tetapi juga ini nanti 5 ini saling mendukung. Ya. Kebijakan tentunya di DIY juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas tentang bagaimana sudah ada peraturan di sana. Kemudian berikutnya adalah kelembagaan. Jadi pengaturan tadi termasuk wali data, produsen data dan seterusnya sudah diatur. Kemudian SDM. Nah, masalah SDM ini memang dari penilaian, kan sebenarnya kalau di data geospasial itu ada penilaian Bumandala. Jadi Bumandala itu penilaian 2 tahunan genap itu untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, itu memang kebanyakan OPD ataupun pemerintah daerah itu kurang di jumlah atau ya jumlah dari personel atau ASN di bidang geospasial gitu. Kemudian tadi SDM, kemudian berikutnya adalah teknologi. Nah, kalau teknologi tadi sudah disampaikan ada geoportal gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah standar. Nah, kalau standar biasanya akan mengacu pada penyelenggaraan informasi geospasial nasional gitu ya. Dalam hal ini biasanya yang diacu adalah Badan Informasi Geospasial. Di standar-standarnya mulai dari pembuatan data, kemudian pengelolaan, interoperabilitas dan yang tadi sampai kemudian ke metadata. Jadi metadata ini juga penting sekali karena ini sebagai keterangan dari data. Jadi data yang sudah diproduksi, kalau kita tidak menyertakan metadatanya, ini yang buat siapa, tahun berapa, kemudian riwayat datanya seperti apa, dia dibuat dengan analisis seperti apa. Nah, ini penting juga di situ. Kayak gitu, Mbak. Luar biasa ya, ini cukup bisa kita pahami ternyata SDI itu komponennya banyak sekali dan juga bagaimana kita mendapatkan informasi itu ya prosesnya cukup panjang tadi ya sampai penyebar luasan ke masyarakat tadi melalui satu mungkin website ya, Jogja Dataku. Ini masyarakat juga bisa mengakses di sana sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tadi udah disampaikan Pak Andreas, Pak Ibnu, kalau dari Pak Nur sendiri terkait dengan urgensi pengelolaan SDI di DIY ini seperti apa, Pak, kalau dari Dewan sendiri, Pak? Oh, kalau itu menurut saya sangat penting ya, Mbak, urgensi, karena itu terkait dengan nanti data itu kan untuk pengambilan kebijakan terhadap suatu program pemerintah. Jadi contoh saja misalnya ya, sekarang ini kalau kita melihat data kita, data SD ini meskipun sudah ada PP 39 2019 itu, tetapi belum menggigit. Implementasinya belum ini optimal di tingkat daerah, karena memang menurut saya perlu ada regulasi. Kalau Pergub oke lah sudah ada, tapi ada perlu mungkin ini baru saya ingat perlu ada dukungan misalnya Perda, peraturan daerah yang nanti bisa mengorkestrasi ini data ini. Jadi faktanya sekarang masih ada data itu yang tumpang tindih, bahkan itu berasal dari sumber datanya juga. Contoh kalau kita informasi beberapa waktu yang lalu ya, masa anggota dewan di mana itu di Jawa Barat ya, kemarin anggota dewan mendapat bantuan bansos, iya kan? Nah, ini kan datanya bagaimana? Setelah dicek, katanya dari Seguan yang lupa memasukkan ornamen-ornamen yang sehingga itu tidak masuk di situ, dapat bantuan karena pendapatan. Nah, ini kan menjadi sangat ironis. Karena itu ini sangat penting. Kemudian data ini yang harus kita cermati betul adalah misalnya ada data rumah
tidak layak huni begitu. Kita ada 5.000 sekian data di Indonesia yang itu bisa diakses terbuka. Tetapi ada pergub yang mengatur yang untuk mengatasi rumah tidak layak huni itu aja ditentukan hanya 5 kecamatan miskin, sehingga kan menjadi mandul bagaimana itu kebijakan itu akan diambil untuk membantu pengentasan kemiskinan. Jadi kalau menurut saya juga selain sekarang ini sudah teknologi ini, AI ini juga harus dioptimalkan. Kemudian menurut saya nanti Bapperida ini kan sekarang menjadi badan perencanaan, badan riset dan inovasi daerah. Bebannya Bapeda, kalau dulu Bapeda jadi Bapperida, ini semua tumpuannya kan di situ. Sehingga saya pinginnya menjadi pemerintah daerah itu punya semacam, setelah satu data ada big data. Big data itu yang tentu itu nanti untuk kebijakan mau di sektor ekonomi, pendidikan, mungkin kesehatan, kemudian pengentasan kemiskinan. Ini harus satu pintu sehingga kebijakan itu tidak salah terkait dengan nanti pengalokasian budgeting anggarannya kan begitu. Oke, baik. Itu nanti kita akan sambung lagi ya, karena ternyata banyak sekali hal yang memang perlu diketahui bagaimana tadi ya untuk proses menuju pengambilan data, pengumpulan, pemeriksaan sampai nantinya diunggah, disebarkan ke masyarakat. Ini juga perlu ada mekanismenya seperti apa, dan apakah SDM-nya juga memadai untuk proses tersebut seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi bersama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast Bapperida DIY. Kembali lagi di podcast Bapperida DIY, dan kita teruskan lagi perbincangan kita, diskusi kita kali ini. Mungkin saya ke Pak Andreas lagi nih Pak, berkaitan dengan strategi lagi ya, strategi Bapperida sendiri dalam memanfaatkan data statistik dan juga geospasial ini, tapi untuk dalam hal pembangunan. Ini seperti apa Pak? Sebenarnya prinsipnya hampir sama Mbak, antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Karena memang sebuah data itu kan tadi yang di awal kan sudah kita sampaikan bahwa data itu kan disusun atau diproduksi untuk kepentingan mulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, lalu monitoring dan evaluasi pembangunan. Nah, mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Ibnu dan Pak Nur bahwa pengelolaan data di DIY ini sebenarnya juga masih, walaupun sudah baik, tapi mungkin masih ada beberapa hal yang tidak hanya DIY. Menurut saya di daerah saya masih hampir sama. Nah, terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ini memang ya kita bertumpu pada data sektoral tadi yang sudah disampaikan oleh OPD. Nah, di situ menjadi bahan kita dalam mengevaluasi. Kita punya yang namanya web monitoring dan evaluasi ya, yang di dalamnya ada data program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh OPD selama 1 tahun. Nah, di situ digunakan untuk melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Nah, MONEF ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Yang nanti akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi pengendalian atau Rakorda. Nah, sedangkan untuk MONEF sendiri kita melakukan DES dengan OPD itu setiap 3 bulan sekali untuk memastikan OPD tadi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Karena sifatnya pengendalian tahunan tapi dilaksanakan triwulanan, sehingga harapannya ketika nanti ada program kegiatan yang mungkin karena sesuatu hal belum berjalan, itu bisa kita kita cari permasalahannya, kemudian kita cari sebab-sebabnya kenapa kok tidak berjalan optimal, supaya nanti kembali pada track yang sudah direncanakan. Nah, itu fungsi dari web MONEF tadi itu yang kita gunakan. Nah, web MONEF tadi juga didukung dengan
aplikasi Jogja Dataku, di mana itu yang menyajikan data statistik dan juga penggunaan informasi geospasial tadi. Dengan informasi geospasial kan kita bisa melihat data yang tadinya kita melihat numerik itu mungkin orang akan melihatnya susah ya. Misalnya jumlah kemiskinan di kecamatan ini sekian, di kabupaten ini sekian. Tapi ketika kita melihat secara spasial, nanti akan bisa dituangkan dengan peta tematik ya Pak Ibnu. Itu kita akan melihat bisa disajikan dalam bentuk mungkin dengan gradasi warna yang nantinya misalnya yang semakin gelap itu berarti kemiskinannya semakin tinggi. Nah, seperti itu kan akan mempermudah baik Baperida sebagai koordinator untuk perencanaan dan Monef pengendalian pembangunan dan juga OPD sehingga ketika program kegiatan itu dijalankan, basis datanya jelas, kemudian informasi yang digunakan juga jelas. Nah, di samping itu pentingnya juga kerjasama dengan pihak-pihak di luar oleh pemerintah daerah tadi, karena kita tidak bisa meninggalkan mereka yang ada di luar pemerintah daerah, karena Pemda sendiri memang sangat membutuhkan dukungan pihak-pihak di luar, terutama dari akademisi. Dengan kemampuan SDM kami yang mungkin ya terbatas ya, Jogja ini kan banyak sekali perguruan tinggi yang sebenarnya secara keilmuan akan sangat mendukung terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan. Nah, di samping itu juga masyarakat juga bisa memberikan istilahnya masukan-masukan juga, karena di setiap tahapan proses perencanaan itu masyarakat juga dilibatkan. Kemudian di tahap monitoring evaluasi dan pengendalian itu kan biasanya kami melakukan kunjungan-kunjungan ke pelaksanaan program kegiatan di OPD itu untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu benar-benar dilaksanakan di lapangan. Jadi dukungan data tadi ya itu tadi untuk melihat sejauh mana proses program kegiatan yang sudah dilaksanakan OPD, kemudian apakah sudah berjalan sesuai dengan track record tracknya atau memang masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, mungkin itu. Ya. Ada strategi juga nggak dari Baperida DIY untuk menjamin kualitas data yang disampaikan dalam portal tersebut, Pak Hades? Jadi tadi di dalam SDI kan sudah diatur ya, di mana proses untuk mewujudkan informasi yang akurat, mutakhir, lengkap dan valid tadi memang membutuhkan proses yang cukup panjang ya. Jadi mulai dari tahap perencanaan data ini setiap tahun kita membuat list kebutuhan data itu apa saja. Nah, itu kita komunikasikan dengan OPD pendukung tadi. Kita untuk menghindari redundansi tadi yang disampaikan oleh Pak Ibnu, kita pastikan bahwa data ini produksinya dari OPD mana. Jangan sampai data yang sama dihasilkan oleh dua OPD yang berbeda dan hasilnya berbeda. Nanti akan membuat bingung. Ya. Nah, tapi kita juga harus melihat seperti yang dicontohkan terkait dengan data kependudukan ini memang ada metode-metode yang digunakan yang memang berbeda. Misalnya untuk data kependudukan yang versi catatan sipil, ini kan memang melalui pendataan administrasi kependudukan. Nah, sedangkan kalau data kependudukan yang dihasilkan oleh BPS sendiri merupakan data sensus dan juga survei. Jadi memang secara metode pengumpulan itu sudah berbeda, sehingga hasilnya berbeda. Karena kalau versi Dukcapil ini melihat data dari kondisi existing atau versi dia terdaftar sebagai penduduk DIY atau tidak. Jadi asal KTP-nya DIY dia akan masuk menjadi penduduk DIY. Sedangkan kalau BPS melakukan survei dan sensus adalah orang yang tinggal
di DIY. Jadi belum tentu dia sudah berKTP DIY, tapi dia tinggal di sini, maka dia akan dihitung menjadi penduduk DIY. Seperti itu. Nah, itu yang berbeda. Nah, makanya kan itu perlu standarisasi satu persamaan biar nggak bikin Pak. Nah, jadi memang makanya fungsi dari perencanaan data itu menjadi penting supaya untuk mendudukkan bahwa data ini sumbernya dari OPD mana, itu yang untuk menghindari redundansi tadi. Kemudian yang tahap berikutnya terkait dengan pengumpulan. Nah, pengumpulan ini kan dilakukan oleh tadi yang saya sampaikan di awal oleh produsen data ya. Produsen data yang ada di OPD teknis, dia yang mengumpulkan. Ada yang data itu sifatnya bulanan, kemudian 3 bulanan juga ada yang sifatnya update-nya baru tahunan. Nah, kemudian dari produsen data tadi dilakukan verifikasi di wali data pendukung. Kemudian dari wali data pendukung dilakukan verifikasi lagi di wali data provinsi dengan pendampingan dari pembina data yaitu BPS tadi. Nah, untuk memastikan data tersebut akurat, kita juga melakukan yang namanya rapat koordinasi 3 bulanan, Mbak. Triwulan terkait dengan updating data. Untuk memastikan bahwa data ini memang adalah data terbaru yang kami tampilkan di dalam website tadi. Sehingga ketika ini kita melihat berbicara terkait dengan rilis data ini kan memang berbeda-beda ya. Ya kita pastikan bahwa setiap 3 bulanan itu kita menghasilkan data yang terbaru. Walaupun tidak semua data bisa diperbarui setiap 3 bulan sekali. Nah, kemudian tadi sudah dilakukan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan ini tadi yang salah satunya memeriksa terkait dengan kelengkapan metadatanya seperti apa, lalu keterangan-keterangan terkait dengan data tadi seperti apa, analisis data itu dibangun seperti apa, sehingga kita bisa melihat, oh ini memang data ini dipergunakan atau dikumpulkan, dibuat untuk kepentingan ini misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan dan pengumpulan ini juga tidak kalah penting karena tadi yang Pak Nur sudah ngendikake bahwa angan-angannya adalah akan ada big data. Nah, penyimpanan data ini yang memang membutuhkan teknologi yang juga cukup kita butuh server, butuh dukungan teknologi informasi yang nantinya memudahkan data itu untuk diakses. Nah, dari pengumpulan itu kita bisa sampai di tahap penyebarluasan. Nah, penyebarluasan itu ya bisa melalui website tadi, kemudian juga bisa melalui datang secara offline juga bisa dengan mengajukan permohonan terkait dengan data. Nah, terkait dengan data ini kita juga perlu melihat bahwa ada yang sifatnya rahasia, seperti data by name by address ini kan tidak sembarang orang bisa mengakses nih, karena ini dilindungi oleh undang-undang, sehingga ada data yang sifatnya rahasia, kemudian ada data yang sifatnya memang data yang memang itu harus dipublish. Terbuka, ini yang biasanya adalah data-data agregat yang untuk keperluan berbagai macam. Tapi untuk data-data yang sifatnya rahasia tadi memang ada peruntukan khusus, ada mekanisme khusus terkait dengan akses yang diberikan. Baik, mungkin Pak Nur mau menanggapi tadi kan ada banyak sekali strategi juga ya agar jaminan data ini berkualitas dan juga disajikan dalam portal data. Mungkin dari yang disampaikan oleh Mas Andreas tadi, dari Dewan apakah juga ada mekanismenya dalam memastikan pemanfaatan data ini juga mendukung perencanaan dan juga pengendalian gitu? Jadi begini, seperti masih nyambung dengan Mas Andreas. Kalau kita melihat kan yang penting sekarang itu akurasi data awal dari pengambilan. Menurut saya itu butuh sebuah regulasi. Contoh kasus spesifik aja tadi mengenai kependudukan dengan statistik ya. Yang di situ Dukcapil antara ini domisili dan tercatat di dalam kependudukan. Kalau itu ada suatu perda, maka diatur ditentukan di situ sehingga satu ini bahwa nanti harus satu penduduk itu yang bagaimana. Nah, apakah penduduk itu termasuk yang
ber-KTP dan tidak ber-KTP tinggal di situ. Sekarang kan sudah satu data kependudukan kan satu pusat. Kalau itu ada regulasi ketentuan misalnya agar tidak timpang tindih dengan yang lain. Misalnya setiap orang ketika saya dari luar Jogja nih, terus ketika kami domisili di Jogja, maka kan mudah sekarang itu pindah KTP itu tidak harus datang ke Dukcapil, online kan bisa. Nah ini ada semacam regulasi yang itu mewajibkan seperti itu. Bisanya adalah dengan perda, peraturan daerah. Setelah tadi ada Perpres 39 2000, maka diimplementasikan di bawahnya seperti itu sehingga akurasi datanya menjadi satu. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, yang mengguiden itu sehingga nanti biar seperti itu, ya sendiri-sendiri jalan, sendiri-sendiri jalan. Karena kalau kalau Pergub tentu tidak bisa mengatur sampai detail. Nah, tapi kalau Perda mengatur sampai detail, baru diikuti nanti beberapa kebijakan muncul peraturan gubernurnya. Ini memang butuh yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak stakeholder dan juga banyak pihak yang harus menurunkan egonya. Nah, kadang-kadang kan, ini aku Dukcapil seperti ini, naik sana gini. Masing-masing menyalahkan, padahal masing-masing ya punya dasar sendiri-sendiri. Dasarnya ini, dasarnya ini, sehingga berbeda. Kayak penentuan puasa itu kan iki nganggo apa kan? Hilal. Nah, ini bodoh-bodoh, ini debat kucing tidak bisa selesai. Tapi bagaimana itu bisa diakurkan menjadi keputusan satu keputusan sehingga data itu menjadi akurat. Baiklah. Mungkin dari Pak Ibnu sendiri tadi banyak sekali ya dari Pak Andreas, terus Pak Nur juga. Kalau dari Pak Ibnu sendiri mungkin dari akademisi gitu kan ya, bagaimana kerjasamanya atau mungkin saling bantu-membantu di pemerintahan daerah dalam pengolahan data tersebut. Apakah juga perguruan tinggi ini memanfaatkan data itu tersebut yang diproduksi di daerah istimewa Yogyakarta sendiri gitu Pak? Mbak Cynthia, kalau terkait dengan perguruan tinggi tentunya ukurannya adalah tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kegiatannya kan ada pendidikan pengajaran, kemudian pengajian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau terkait dengan dukungan perguruan tinggi terhadap penyelenggaraan data di daerah, itu kalau di kami, karena kami di bidang ilmu geospasial gitu ya, itu ada, kalau di UGM ada PPIDS, Pusat Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Spasial infrastruktur data spasial, PPIDS. Nah, kemudian kalau pemanfaatan dari data-data di DIY gitu ya, tentunya dari 3 dharma tadi itu yang paling banyak adalah penelitian. Namanya penelitian itu kan paling banyak butuh data gitu ya, baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa, baik itu strata 1, 2 ataupun yang doktoral. Mungkin itu Mbak. Baik, apa langkah yang mungkin perlu dilakukan ini Pak agar pengelolaan data spasial di DIY ini juga lebih optimal kalau dari Bapak sendiri? Oke, kalau tadi menyambung yang pertama tadi, masalah pertama adalah di SDM-nya, jadi kurang SDM, bukan kualitasnya tetapi SDM yang kurang memang. Kalau dilihat dari SDM di Pemda DIY kan bagus-bagus ya, cuman ini memang mungkin bukaannya untuk penerimaan yang bidang geospasial mungkin yang memang belum masih menjadi concern ya, di Pemda ini. Jadi upayanya memang sudah dilakukan, yaitu dengan karena saya juga kadang diundang ya oleh Pemda DIY gitu, upaya berupa pelatihan gitu ya, pelatihan sering gitu ya, pelatihan tentang pengelolaan data geospasial gitu, sudah sering. Tetapi kendalanya adalah ketika Bapak Ibu yang dilatih itu, yang ikut pelatihan itu berlatih itu kan pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Tapi pas pulang balik ke kantornya masing-masing, karena tidak ditugasi tentang membuat peta, sehingga ya lupa. Jadi artinya mungkin memang karena ketugasannya menjadi beda tadi, jadi beda tadi. Nah, ada strategi yang lain yang mungkin bisa diterapkan, misalnya memanfaatkan
karena tadi masalah pembuatan data geospasial perlu orang yang memang ahli di bidang pengelolaan data geospasial ya, membuat peta dan seterusnya. Nah itu kan tidak biasa dilakukan oleh bidang-bidang lain. Nah ini bisa dilakukan, ini mungkin usulan saja Pak Andres ya. Jadi sistem-sistem informasi yang sudah dipunyai oleh Pemda ini kan sudah menjadi pekerjaan tupoksi masing-masing. Ya. Tapi kemudian secara tidak langsung itu bisa mensupport menjadi peta di geoportal. Prinsipnya adalah yang dikerjakan tadi itu mempunyai informasi lokasi, baik itu koordinat maupun informasi posisi, informasi lokasi administrasi, misalnya dari pedukuhan, desa, kecamatan sampai kabupaten. Jadi itu nanti bisa otomatis di-create. Jadi tidak perlu lagi latihan. Kalau memang sudah susah ya, karena susah dari sisi tupoksinya. Kalau diajarin bisa, tetapi karena tupoksinya tidak ke situ, ya akhirnya ya nanti paling pas ketika des tadi balik lagi diminta baru ngeh lagi gitu. Tetapi kesehariannya kan tidak di situ. Kecuali memang di OPD memang yang bidang membuat peta. Misalnya di Staru, PU, kemudian Bapperida gitu ya. Nanti ini yang kemudian memang itu tidak masalah, tetapi yang lain juga jadi produsen dan wali data kan Pak ya. Jadi produsen data atau wali data pendukung. Sehingga ketika diminta ya hanya pas 3 triwulanan itu yang kemudian disiapkan. Nah, kalau dengan sistem tadi istilahnya data implisit ya, seperti kayak gayanya Google itu. Nah, jadi Google mengakuisisi data kepadatan lalu lintas. Jadi Bapak Ibu kalau pulang kantor gitu kan tahu mana yang padat dan tidak. Itu ngisinya gimana? Ngisinya adalah dari orang-orang yang bawa HP, dia otomatis akan lewat situ dan menginformasikan bahwa di situ banyak orang. Nah, itu jadi merah. Nah, itu kan orang tidak diminta untuk mengisikan, wong cuma lewat. Jadi secara tidak langsung mengisikan gitu loh. Jadi kembali lagi kalau ini dicontoh modelnya yang seperti tadi. Bapak Ibu yang di OPD tugasnya sesuai dengan tugas tupoksinya saja. Ngisi misalnya data. Kalau misalnya seperti ini contoh yang praktis ya. Di Dinas Kesehatan biasanya punya kader posyandu. Nah, kadang-kadang pendataan tentang balita dan manula. Nah, itu kan nanti bisa dibuatkan aplikasi sederhana Android yang ada mengakses posisi rumahnya, sehingga itu kan tinggal pendataan lengkap, kemudian ada posisinya. Ketika itu langsung masuk ke server, sudah langsung jadi peta sebaran balita, kondisi balitanya seperti apa, kondisi ibu hamilnya seperti apa, kondisi manulanya seperti apa. Nah ini yang kemudian tadi secara tidak langsung gitu. Jadi kalau memang diminta untuk membuat peta memang ya nanti kemudian juga istilahnya pemenuhan SDM yang juga tentunya ada pertimbangan lain dari pemerintah bahwa SDM-nya kan tidak harus yang bidang jadi dijembatani dengan teknologi. Dengan teknologi tadi. Itu dia, dibantu dengan itu juga ya. Baik, kita akan lanjut kembali Bapak-bapak semuanya terkait dengan pembahasan kita penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih ada satu sesi lagi untuk Anda, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast Bapperida DIY. Masih dalam podcast Bapperida DIY tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah kita dengar bersama-sama berkenaan dengan bagaimana data-data yang memang sudah dikumpulkan, diverifikasi, lalu dilakukan pemeriksaan hingga adanya evaluasi sampai akhirnya masuk ke dalam data itu dan disebarluaskan ke masyarakat yang memang membutuhkan data gitu kan ya untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini juga perlu adanya kolaborasi juga ya antar sektor seperti itu. Mungkin saya ke Pak Andreas terlebih dahulu dari Bapperida DIY. Ini juga membutuhkan dukungan ya, dukungan dari eksternal untuk mendorong kemitraan bersama dengan yang lain dalam
mendukung penyelenggaraan SDI di DIY. Sejauh ini seperti apa, Pak? Baik Mbak Cynthia. Jadi terkait dengan kolaborasi lintas sektor, sebenarnya kita terkait dengan penyelenggaraan data ini kan sesuai dengan tadi ada Perpres 39 tahun 2019. Itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Nah, terkait dengan itu ya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, baik itu secara data statistik tadi dan juga data geospasial, karena di pusat ada Badan Informasi Geospasial, kemudian ada Bappenas sebagai yang menaungi SDI ini, lalu juga kita sebagai pemerintah daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, komunikasi dan koordinasi itu selalu kita upayakan ya dengan pemerintah pusat sendiri agar kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah pusat terutama terkait dengan tata kelola data ini bisa kita laksanakan di daerah. Dengan mungkin juga di samping rapat koordinasi kita juga rutin untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Sekarang ini kan dimudahkan tidak harus ke sana tapi secara online bisa dilakukan. Nah, kemudian tadi kita juga melibatkan akademisi tadi. Karena memang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu bahwa SDM sebenarnya ada, tapi tadi tupoksinya bukan untuk membuat peta misalnya seperti itu. Makanya kita membutuhkan bantuan teknologi informasi yang mungkin itu nantinya bisa digagas oleh perguruan tinggi tadi yang bisa membantu kami secara mungkin teknologi, kemudian dari keilmuan. Tadi ketika melakukan BIMTEK misalnya, ya kita akan melibatkan mestinya orang yang ahli ya. Nah, itu dari perguruan tinggi. Nah, pelibatan perguruan tinggi ini juga tentu saja akan sangat memberikan wawasan baru ya bagi SDM-SDM yang ada di pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kemudian kita juga perlu tadi berkomitmen antar OPD di sektoral tadi ya, supaya untuk menghilangkan data sektoral tadi ya, ego sektoral yang ada di dalam pengelolaan data tadi. Karena kesulitan yang selama ini terjadi adalah memang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa update data itu tidak sama. Data itu ada yang usianya 1 bulan, 3 bulan, atau ada yang sifatnya tahunan. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan data yang valid tadi. Nah, kemudian juga di OPD sendiri juga perlu untuk antar produsen data itu juga harus kompak ya, dalam memproduksi data supaya nantinya bisa diverifikasi oleh wali data pendukung tadi untuk disampaikan kepada kami sebagai wali data di DIY sendiri. Nah, memang itu juga perlu komunikasi sehingga dengan komunikasi yang baik antar sektor tadi, baik kami dengan pemerintah pusat, kami dengan perguruan tinggi, dan juga kami dengan internal Pemda sendiri, itu yang perlu memang tadi kita aratkan. Tadi Pak Nur juga menyampaikan bahwa dengan adanya kesepakatan data mana yang akan dipakai, dengan adanya aturan data yang dipakai itu yang seperti apa, yang nantinya akan menjamin akurasi dari data tadi. Itu. Baik, itu dari Bapperida DIY. Nah, kalau dari Dewan ini sendiri Pak Nur, bagaimana juga untuk mendorong kolaborasi tadi ya, ada akademisi, lalu ada Pemda, ada dari Dewan ataupun pihak lainnya seperti itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SDI itu sendiri di Yogyakarta ini sendiri. Ya, kata kuncinya sederhana sebenarnya. Anggaran. Ya. Makanya kami di Dewan ini kan sesuai dengan tupoksi kami adalah legislasi dan budgeting anggaran. Kami tentu bisa mengawal itu dengan mungkin regulasinya kita buatkan perda. Kalau ada perdanya maka punya dasar kami untuk bisa membantu mengalokasikan anggaran. Karena diskusi ini menjadi nonsen ketika tidak ada dukungan alatnya. Ini AI, ini butuh tadi harus ada macam-macam yang harus dibutuhkan.
peningkatan kapasitas bagi SDM-nya dari bawah sampai dengan ke atas. Ini penting. Nah, ini penting karena kalau kami melihat, kami kan di sisi itu. Nah, di eksekutifnya pelaksananya adalah di eksekutif. Nanti silakan eksekutif mungkin bisa bekerja sama dengan akademisi untuk mendukung itu. Jadi katakanlah tadi yang disampaikan Mas Ibnu ya, di Pemda ini mungkin karena keterbatasan kuantitas ya, jumlah kalau kualitasnya mungkin enggak jumlah. Mungkin bisa juga meng-hire tenaga-tenaga yang dari akademisi yang itu butuh anggaran. Kan bisa ini secara regulasi kan boleh meng-hire tenaga dengan model outsourcing nih, program berapa bulan nih target segitu. Kita perkirakan ini ada project ini nanti data ini harus bisa selesai sekian bulan, maka kita bisa membantu mengalokasikan anggaran itu untuk bisa memperoleh data itu. Karena kalau kita bicara data ini, kita baru itu, belum kita bicara soal bagaimana data itu bisa membantu perekonomian UMKM kita, biar itu bisa menjadi konsumen itu untuk pihak-pihak ketiga. Orang katakanlah orang mau mencari biar katakanlah apa ya, semacam ada marketplace, ya kan, marketplace, atau orang mau butuh apa, UMKM yang ini kegiatan ini kan mendorong ekonomi juga, sektor ekonomi. Jadi kita melihatnya itu untuk peningkatan pendidikan. Anak putus sekolah di sini ada berapa? Ngeri kalau itu data. Makanya menurut saya menjadi sebuah keniscayaan bahwa data ini akan menjadi sumber untuk pengambilan kebijakan pemerintah di sektor apapun. Oleh karena itu kami di legislasi sangat concern untuk itu. Kita dukung sepenuhnya untuk itu kepada eksekutif agar nanti ada inovasi-inovasi baru untuk menciptakan itu. Nah, ketentuannya ya biar tidak ada ego sektoral, ya ada regulasi diatur. Kan turunannya ketika ada Perpres, kemudian ada Perda, kemudian ada Pergub, itu kan. Nah, ini kan masih putus. Sampai saat ini kita belum punya Perda. Saya ini menjadi ya catatan kami untuk nanti bisa kita. Habis ini duduk bersama lagi ya, nantinya. Harus duduk bersama. Betul. Nanti apa saja yang komponen yang tadi kurang itu tadi bisa menjadi catatan. Nanti kalau ada pertemuan lagi, ini yang kemarin nih gitu. Bagaimana solusinya nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, bagaimana saran dari Bapak juga nih Pak terkait dengan optimalisasi data spasial ini sendiri dalam proses perencanaan pembangunan yang memang disesuaikan dengan isu strategi yang ada di DIY ini kan banyak sekali ya, mungkin ada kemiskinan, stunting, ataupun yang lainnya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas di awal itu adalah perencanaan itu yang bagus adalah berbasis data ya. Jadi data tentunya data yang akurat tadi ya, akurat, mutakhir, dan tentunya yang baik lah gitu ya. Nah, kalau isu-isu strategis ini kebetulan saya punya best practice ya. Mungkin juga istilahnya tadi nyambung dengan Pak Nur tadi tentang penduduk yang kemudian datanya tidak akurat tadi kemudian malah diberi bantuan padahal beliaunya mampu kan. Gitu ya. Ini saya pernah punya best practice yang itu memang kepala daerahnya senang dengan data. Jadi senang dengan data, kemudian diturunkan kepada struktur di bawahnya untuk membuat data yang bagus. Untuk hal-hal seperti itu, karena tadi misalnya kemiskinan itu sebenarnya yang dipetakan apa tuh? Orangnya kan gitu ya. Orangnya kan kemana-mana. Kemudian stunting itu juga bayinya kan, bayinya kemana-mana. Tetapi ini kan base-nya adalah rumah. Jadi berbasis rumah, dari pemetaannya berbasis rumah. Rumah itu dalamnya ada siapa? Ada bapak, ibu, anak, dan mungkin ada keluarga yang lain. Itu didata semua. Bapaknya apakah pengangguran atau tidak? Misalnya masalah ketenaga kerjaan. Anaknya stunting atau tidak? Mungkin anak yang sudah level pelajar itu bagaimana tentang pendidikannya?
Kemudian juga tentang afirmasi dari pemerintah terhadap rumah ini, anggota rumah ini. Jadi di situ memang lengkap. Jadi di foto koordinatnya, kemudian di foto rumahnya. Tetapi ini tadi sesuai yang disampaikan Pak Andreas tadi, memang ini khusus untuk dalam saja, untuk perencana saja. Tidak boleh publish karena ini privat. Nah, area privat karena sampai ke rumah, nama dan seterusnya. Nah, ini untuk perencanaan kan bisa juga untuk internal gitu. Nah, ini kemudian juga untuk mencegah survei yang bolak-balik. Misalnya BKKBN mensurvei, terus DPS mensurvei, kemudian mungkin tadi Dinas Kesehatan mensurvei, bolak-balik kok disurvei. Yang ironisnya begini Mas, maaf ya. Justru seperti itu ada indikasi untuk ben iso ngentekke anggaran. Penting semua gawe anggaran seperti itu, sehingga dalam tanda petik kalau kita ngawasi ini udah gawe proyek dewi-dewi. Oh iya, baik. Nah, makanya kalau itu nyambung ya Pak. Jadi itu direncanakan dulu. Jadi direncanakan untuk rumah ini nanti survei apa saja. Jadi memang menyatu gitu ya. Kemudian itu benar-benar profil dari rumah itu. Sehingga memang pernah kemudian kasusnya ketahuan bahwa ini sebenarnya orangnya sudah pindah. Tapi masih dapat bantuan. Karena berbasis lokasi langsung ke lokasi, kosong. Nah, itu kan ketahuan. Beda kalau tabuler ya. Tabuler kan kadang-kadang ya cari tempatnya bisa, sebelah sana gitu. Kalau ini kan udah ke lokasinya. Jadi ini contoh best practice yang kemudian mungkin bisa dicoba di CIY, artinya benar-benar direncanakan dulu. Jadi datanya pengumpulan data, perencanaan data itu memang direncanakan di awal. Kemudian bagaimana seefisien mungkin dan juga berbasis entitas sebenarnya. Jadi entitasnya yang di data itu apa sebenarnya? Menujunya hanya ke rumah itu kok, kan gitu. Nanti bisa bareng-bareng kan, gitu. Maksudnya OPD ini mau survei apa, sekalian ditipkan saja kan, gitu. Atau mungkin buat tim kan gitu ya. Nanti kemudian tapi diskusi Mas, biar. Tapi seperti itu menurut saya mereka tinggal di situ. Kalau diikuti dengan memang alamat tinggal sesuai administrasi juga segitu aman, karena kendalanya fakta di lapangan banyak seperti itu Mas. Misalnya eksekutornya nih, si tukang bagi di bawah itu orangnya sudah pergi karena tidak ada data di situ, tempat tinggalnya hanya tinggal di situ. Tapi ini data terlaporkan, bantuan turun, orangnya nggak ada ya tarik. Ini jadi accounting ketika terus orang ini kembali ke anunya di sana. Teriak-teriak, aku nggak terima bantuan. Ini. Padahal faktanya di situ lah. Ini loh yang akurasi ini yang kami harapkan sebenarnya ada duduk bersama nih dari saya. Sehingga yang kita tetapkan bahwa penduduk itu adalah yang domisili dan ber-KTP dan tinggal di situ. Kalau misalnya KTP-nya di situ nih orangnya pindah ke sana, ya kita minta untuk segera lapor ke daerah di sana untuk tinggal terdata di sana. Ini berarti perlu peran masyarakat juga ya. Emang kalau misalnya datanya sudah tidak sesuai dengan wilayahnya, itu juga harus segera melaporkan agar nantinya masuk database di pemerintah itu sendiri ya. Masyarakat juga harus berinisiatif untuk. Karena gini nih, kita itu juga kalau kita kan berpolitik ya, kalau setiap mau 5 tahun sekali kan ada ini. Kadang-kadang, Pak ini saya mau nyoba daftar gini nanti minta kaos gini. Siapa namanya? Pinjam cek KTP-nya. Tidak terdaftar. KTP-nya ternyata di luar dapilnya. Ini kan lewat juga, sehingga data ini menjadi repot. Repotnya lagi kalau seperti itu, nanti kalau itu menjadi mahasiswa nih, kita fakta loh karena data. Banyak loh mahasiswa itu dia tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kos loh Mas. Karena KTP-nya dia di sana. Mungkin di luar Jogja misalnya. Di sini. Meskipun ada regulasi PKPU itu mengatur di situ harus lapor ke TPS terdekat. Tapi kan kadang-kadang mahasiswa ya malas mau itunya juga. Tapi kalau sejak awal itu sudah ada regulasi, bahkan nanti ada operasi kalau sipir KTP bisa segala seperti itu. Masyarakat ini tidak begitu kan ya. Justisi. Ya, tipiring misalnya. Orang itu kalau tidak di ini ya. Nah, nanti PR lagi nih, bareng-bareng lagi ya, nanti duduk lagi semua komponen di sini agar nantinya data yang memang disampaikan ini benar-benar akurat. Padahal ini juga nantinya akan
update lagi tadi ya, seperti ada evaluasi karena tadi begini ya. juga, tadi disampaikan bahwa itu mungkin ada data yang hanya untuk simpanan pemerintah tidak dibuat. Menurut saya tidak bisa sekarang. Sekarang ini harus justru data ini menjadi transparansi untuk transparansi good governor-nya pemerintah daerah, untuk transparansi publik. Tidak boleh sekarang itu pemerintah harus menyimpan sesuatu. Ini nanti justru nanti berbahaya, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Mohon maaf kalau ini kan kita duduknya berbeda nih, jadi kan ini kan pengawasan untuk mengkritisi tapi demi baiknya. Semoga nanti SDM-nya juga makin diperbanyak, jadinya data-data yang memang tersimpan di satu data ini ataupun di Jogja Dataku memang sudah terupdate dengan baik sesuai dengan timeline yang memang sudah sudah direncanakan oleh pemerintah daerah itu kita sendiri misalnya mengkritisi gini konsekuen kok. Kalau memang jaringan program aja butuh anggaran, ajukan dong nanti. Support gitu ya. Baik, yang terakhir closing statement terkait dengan penyelenggaraan satu data Indonesia di DIY ini sendiri, satu persatu mungkin bisa memberikan pendapatnya agar pelayanan ini juga bisa lebih optimal, terutama bagi siapapun yang membutuhkan, baik dari pemerintah itu sendiri ataupun masyarakat yang memang membutuhkan data ini untuk pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri. Mungkin dari Pak Nur dulu terlebih. Jadi bahwa menurut saya data ini harus kita yakini bahwa ini bagian dari perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, bahwa kita punya data apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pihak-pihak ketiga, mungkin mau ada investor atau mau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, itu harus selalu setiap saat harus ada upgrade, harus upgrade dan modernisasi. AI menjadi keniscayaan untuk itu bisa digunakan. Kalau alasan katakanlah SDM nanti dengan kecanggihan AI ini ketika satu orang ini punya kualitas untuk mengelola itu, dengan AI bisa menghandle banyak. Nah, kalaupun tuh memang butuh budgeting karena tadi saya sampaikan pasti butuh anggaran untuk peningkatan kapasitas, itu kemudian untuk teknologinya kita siap. Kalau memang itu untuk pelayanan publik yang lebih baik dan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya Pak Andreas, silakan. Baik, jadi data ini kan tadi kami sebutkan bahwa ini menjadi satu wujud atau pendukung untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Jadi untuk mewujudkan data yang baik tentu perlu dengan perbaikan tata kelola, baik itu secara SDM maupun juga mekanisme terhadap proses pengumpulan data tadi dan juga sampai dengan penyebarluasan. Perbaikan tata kelola ini tentu saja akan mempermudah dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang baik, sehingga nantinya data tersebut bisa digunakan tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga oleh pihak-pihak lain di luar pemerintah daerah. Tentu saja untuk mewujudkan itu juga perlu dukungan kolaborasi dari berbagai pihak tadi. Jadi tidak mungkin pemerintah daerah bisa berjalan sendiri, tentu butuh dukungan baik eksekutif, legislatif maupun juga pemerintah pusat dan akademisi dan juga masyarakat. Nah, dukungan untuk kolaborasi ini yang memang harus dipererat sehingga nantinya bisa terwujud data pembangunan daerah yang memang bagus dan bisa mewujudkan satu data Indonesia di DIY ini bisa menjadi semakin baik. Baik, terima kasih untuk Pak Andreas. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih Mbak Cynthia. Saya nyambung Pak Nur tadi, jadi bagus sekali bahwa dengan inovasi tadi ya, inovasi itu memang kemudian mungkin menjadi jalan lain untuk kemudian mengatasi masalah-masalah. Misalnya tadi yang disampaikan di awal tentang SDM, kemudian juga mungkin dari sisi memang sumber daya, biaya dan seterusnya. Jadi pemanfaatan inovasi teknologi mungkin perlu ditingkatkan atau mungkin menjadi bagian yang menjadi concern dari baik dari eksekutif maupun legislatif
untuk kemudian dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan baik dari sisi produksi maupun pemanfaatan data. Mbak. Baik, semoga saja ini menjadi diskusi yang nantinya berkelanjutan setelah ini agar kita juga bisa mendapatkan data-data terutama yang memang kita butuhkan secara lebih optimal dan juga lebih akurat tentu saja untuk pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali Pak Nur, Pak Andreas, Pak Ibnu atas kesempatannya. Semoga selalu sehat dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dalam pembahasan yang mungkin lebih menarik lagi dan juga lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan podcast Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata saya Cynthia Rina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.